Halo guys, saya Dik Dik Cendekia Agung. Saya merupakan anggota kelompok pertama sekaligus perwakilan ketua dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yuda Pertama, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Halo guys, perkenalkan nama saya Ainurul Hidayah, bisa disapa Nurul. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Putra Hermansyah. Saya mahasiswa dari STTB Bandung, kelas saya RPTIF 223 PD. Saya mulai dari bab 1, yang dimana saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan, masalah, atau tujuan dan manfaat. Baik, saya mulai dari latar belakang. Perpustakaan kami ini dijelaskan bahwa perpustakaan merupakan pusat pengelola informasi dan memberikan layanan informasi bagi para penggunanya. Maka dari itu kami sebagai penyidik, pembentukan aplikasi perpustakaan diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat informasi secara umum yang menggunakan bentuk pemrograman. Perpustakaan mempunyai arti sebagai sesuatu tempat di dalamnya terdapat kegiatan penghimpun dan pengelolaan, penyebarluasan segala informasi, macam-macam informasi, baik tercetak maupun terekam dalam berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, komputer, dan lain-lain. Jadi dengan kemampuan kami mempelajari dan mengubah bentuk sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana aplikasi perpustakaan yang berbentuk manual menjadi otomatis dengan menggunakan komputer ataupun alat internet lainnya. Lalu semua sumber informasi tersebut disusun berdasarkan sistem tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan belajar melalui kegiatan membaca dan mencari informasi bagi segenap masyarakat yang membutuhkannya, yang bertujuan untuk mengenalkan bahwa bentuk teknologi pada masa sekarang dapat banyak mempermudah pekerjaan baik dalam hal apapun, yang terutama dalam perusahaan perpustakaan. Perpustakaan telah memainkan peran krusial dalam pengembangan masyarakat sepanjang sejarah. Jadi dengan kami menggunakan bentuk yang otomatis dari yang manual menjadi bentuk kesetaraan perkembangan zaman, yang dimana semua bisa diprogram dalam bentuk akses internet. Sebagai institusi yang menyimpan, melestarikan, menyediakan akses terhadap berbagai sumber pengetahuan, perpustakaan tidak hanya menjadi jantung pembelajaran, tetapi juga pemelihara budaya dan identitas sesuatu komunitas. Dari perpustakaan kuno hingga perpustakaan modern yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Makalah kami pada proyek kami ini akan menjelajahi peran perpustakaan sebagai pusat pendidikan-penelitian dan pertumbuhan intelektual. Selain itu, akan dianalisis dampak transformasi digital terhadap perpustakaan, serta upaya untuk memastikan relevansi dalam era informasi yang terus berkembang, dengan merinci sejarah, evolusi, dan tantangan yang dihadapi. Ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang peran vital perpustakaan dalam membentuk masyarakat yang berbudaya, terdidik, dan dapat mengatasi dinamika zaman milenial. Next. Rumusan masalah yang bisa diterapkan dalam menu-menu yang kami buat. Yang pertama, apa saja kebutuhan pemilik perpustakaan? Perpustakaan Umum Masjid Jami Al-Ikhlas masih menggunakan metode konvensional untuk pencatatan aktivitas perpustakaan tanpa didukung adanya keterlibatan teknologi dalam proses pencatatan. Maka dari itu, teknologi yang diperlukan untuk mendukung proses pencatatan kegiatan membutuhkan digitalisasi dengan tujuan memudahkan proses kegiatan perpustakaan tersebut. Dan yang kedua, informasi apa saja terkait proses pencatatan aktivitas di perpustakaan. Aktivitas yang ada di perpustakaan Masjid Jami Al-Ikhlas mencakup diantaranya ialah: yang pertama, proses bagaimana cara melihat daftar buku secara otomatis dengan pemanfaatan teknologi. Dan yang kedua, proses bagaimana cara menambahkan buku ke dalam perpustakaan dengan sistem digital. Dan yang ketiga, proses pengembalian buku yang dipinjam oleh para siswa dengan sistem digital. Dan yang keempat, proses peminjaman buku oleh siswa secara digital. Dan yang kelima, proses pembelian
oleh siswa secara digital. Dan yang keenam, proses denda yang diterapkan bila mana siswa terlambat mengembalikan buku. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan aplikasi sistem informasi perpustakaan. Ialah dengan proses pembuatan aplikasi sistem informasi perpustakaan kelompok kami menggunakan bahasa Java. Sebagai bahasa pemrograman untuk pembuatan aplikasi tersebut, fitur-fitur yang ada pada aplikasi perpustakaan kami yang kami buat diantaranya yaitu pencatatan buku, penambahan buku, pengembalian buku, peminjaman buku, dan pembelian buku, serta sanksi denda bila terlambat mengembalikan buku. Untuk proses penyimpanan buku dalam aplikasi perpustakaan kami menggunakan array list supaya tidak ada batas maksimal untuk memasukkan buku. Next. Dan ada juga dari tujuan penelitian kami yang dimana pertama, untuk mengetahui kegunaan teknologi sebagai upaya mempermudah pemilik dan konsumen, sehingga di zaman milenial semua usaha ataupun kegiatan ada cara singkat upaya pemanfaatan teknologi untuk berbagai penggunaannya. Misalnya sekarang kedai sampah yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi bagaimana yang kami terapkan untuk perpustakaan, yang dimana kami membuat menu pembelian dan menu peminjaman dan lain sebagainya. Upaya pemanfaatan ini juga bisa dibuat atau dikelola bagi setiap siapa saja yang mau menggunakan teknologi, yang dimana pengguna atau pembuat biasanya lebih kerap memiliki tujuan penemuan dan eksperimen yang mencakup kemudahan untuk mengonsumsi ataupun pengguna yang bakal menjadi admin perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui dengan mudah percatatan dan penjualan buku di perpustakaan dengan menerapkan beberapa fitur yang mempermudah pengguna. Dalam bagian ini, tentu saja manusia atau si pengelola sudah mulai lebih mengetahui atau mulai akrab dengan halnya apa itu teknologi, sehingga terlintas benak buat mereka mencoba fitur aplikasi yang bagaimana sudah digunakan upaya perkembangan zaman. Dengan demikian, bagi setiap pengguna bisa merasa dirinya tidak ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keputusan konsumen dalam memilih meminjam atau membeli buku dengan cara tidak perlu melihat daftar buku. Tentu saja kami sudah menggunakan aplikasi pemrograman yang memunculkan beberapa menu, sehingga keunggulan daya saing yang lebih modern udah bisa diterapkan di mana saja, gimana dan di mana mereka mengolahnya. Next. Beberapa manfaat dalam penerapan atau pembuatan aplikasi kami yaitu yang pertama, memudahkan pengelola dan pencarian buku dengan sistem otomatis, yang dimana pengguna sudah tidak menggunakan buku atau pencatatan penjualan secara manual karena sudah bisa diterapkannya aplikasi yang kami perbuat, sehingga dampak yang dihasilkan ialah penghematan kertas dikarenakan setiap akses sudah bisa digunakan secara digital ataupun yang lebih kerap disebut dalam bentuk file penyimpanan yang bisa diubah kapanpun kita mau. Dalam tanda kutip, pengguna memiliki akses internet ataupun masih mengingat kode sebelumnya. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpustakaan dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis, yang dimana perpustakaan lebih tampak modern atau lebih mengikuti perkembangan zaman, sehingga memunculkan daya tarik dari konsumen untuk mencoba bagaimana cara melihat daftar buku, atau bisa dibilang konsumen ingin biasanya struk tersebut digunakan untuk pamer lah di sosmed dalam tanda kutip. Diterapkannya pemanfaatan digital ini sudah makin nampak kemajuannya dari perkembangan zaman, sehingga akses internet sudah bisa ditampilkan di mana saja dan bisa diakses ataupun diketahui meski beda negara juga. Dan yang ketiga, meningkatkan akurasi dan keamanan data dengan sistem keamanan yang terintegrasi, yang dimana akses hanya bisa diperoleh bagi yang mengetahui sandi dari kepalanya atau yang disebut admin, sehingga untuk kehilangan data seperti contohnya pengguna menulis di buku, misalnya bukunya hilang, otomatis mereka harus mencatat ulang isi dari data-data tersebut. Jika mereka menggunakan keamanan dari komputer, hal yang memicu kehilangan hanyalah lupa sandi pengguna. Dan yang keempat,
memberikan pengalaman belajar yang berharga dalam mengembangkan aplikasi yang berguna bagi masyarakat. Seperti masyarakat sudah mengetahui atau memahami cara kerja ataupun pemanfaatan adanya teknologi di zaman milenial ini, sehingga tidak ada manusia yang bisa ketinggalan zaman karena sudah mengetahui beberapa canggihnya atau mudahnya teknologi sekarang. Dan yang kelima, membuka peluang bisnis dan karir di bidang teknologi, informasi, dan perkembangan aplikasi, yang dimana pengguna sudah memanfaatkan kegunaan aplikasi sebagai salah satu pemicu keunggulan dalam bisnis si pengguna, sehingga lebih tampak modern. Sebagai contoh bisa diterapkan dalam bisnis perpustakaan dan lain sebagainya. Setelah manfaat, saya akan menjelaskan hasil observasi dan wawancara yang terdiri dari waktu dan tempat, tujuan observasi, hasil observasi, dan hasil wawancara. Selanjutnya, waktu dan tempat. Setelah observasi kami lakukan, kami mengambil tema penggunaan teknologi informasi pada perpustakaan. Narasumbernya yaitu Bapak Ustadz Aceng. Nah, Bapak Ustadz Aceng yaitu selaku pembimbing organisasi remaja masjid. Tempat perpustakaan umum Masjid Jami Al-Ikhlas di Desa Neglasari, Banjaran, Kabupaten Bandung dengan kode pos 40377 yang kita ambil pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yaitu tujuan observasi. Yang pertama yaitu kita melihat secara langsung keadaan di lapangan mengenai kondisi perpustakaan. Nah, berdasarkan yang kita lihat saat observasi Masjid Jami Al-Ikhlas ini, perpustakaannya masih menggunakan metode konvensional tanpa adanya teknologi yang didukung dengan aplikasi. Yang kedua yaitu mengetahui kebutuhan dan cara operasional sebuah perpustakaan. Seperti yang saya jelaskan barusan, operasional perpustakaan Masjid Jami Al-Ikhlas masih menggunakan metode konvensional tanpa adanya teknologi yang memadai. Hal tersebut berdampak pada efektivitas cara pelayanan di perpustakaan tersebut. Yang ketiga yaitu perancangan flowchart pada program informasi perpustakaan. Flowchart yaitu perancangan aplikasi yang akan kita buat, yang aplikasinya akan diimplementasikan secepat mungkin dan akan dibuatkan oleh kelompok kami. Selanjutnya yaitu hasil observasi. Setelah kami melakukan observasi dan wawancara, kami mendapatkan hasil yaitu yang pertama, perpustakaan tersebut dikelola oleh organisasi masjid. Nah, organisasi masjid ini mungkin memiliki fokus pada pembinaan dan pengembangan pemuda yang terlibat dalam aktivitas masjid. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan perpustakaan bisa mencerminkan tujuan mereka dalam memberdayakan pemuda melalui literasi dan pengetahuan. Nah, organisasi ini juga terdiri dari remaja-remaja SMP dan SMA. Yang kedua yaitu buku-buku yang ada pada perpustakaan, diantaranya yaitu buku pelajaran. Nah, buku pelajaran ini yaitu koleksi buku pelajaran yang dapat mencakup berbagai mata pelajaran yang dapat membantu pelajar meningkatkan pemahaman mereka dalam bidang studi tertentu. Selanjutnya itu ada buku sosial. Nah, buku sosial ini membahas isu-isu sosial, memungkinkan pembaca untuk lebih memahami dinamika masyarakat dan membangun kesadaran sosial. Yang selanjutnya ada juga buku keagamaan. Nah, buku keagamaan ini dengan fokus organisasi pada keagamaan. Koleksi buku keagamaan dapat menyediakan sumber daya spiritual dan pendidikan agama untuk membaca. Yang ketiga yaitu ada operasional perpustakaan, yang diantaranya yaitu siswa dapat membaca buku. Nah, membaca di sini yaitu tempatnya ini mungkin menyediakan area yang nyaman untuk membaca.
dan menciptakan atmosfer yang kondusif bagi para pembaca. Ada juga peminjaman buku. Nah, sistem peminjaman buku dapat melibatkan prosedur yang mudah dan efisien untuk memfasilitasi anggota perpustakaan dalam mengakses koleksi. Dan untuk pegawainya sendiri dapat mengembalikan buku. Nah, mengembalikan buku yaitu kebijakannya, pengembalian yang jelas, dan sistem denda yang adil mungkin diterapkan untuk menjaga kelancaran operasional perpustakaan. Kita juga dapat membeli buku. Opsi pembelian buku dapat membantu dalam pemeliharaan dan pengembangan koleksi perpustakaan. Nah, ada juga program dan kegiatan yang ada di perpustakaan ini, yaitu sekelompok diskusi buku. Nah, perpustakaan mengadakan kelompok diskusi buku untuk merangsang dialog intelektual dan pertukaran ide. Lokarya. Kegiatan seperti ini, Lokarya menawarkan kesempatan bagi siapapun yang mengunjungi perpustakaan untuk mengembangkan keterampilan baru atau mendalami topik tertentu. Ada juga kegiatan keagamaan. Sesuai dengan berfokus ke keagamaan, perpustakaan ini menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti kajian, ceramah, atau diskusi agama. Nah, ada juga kemitraan dan keterlibatan komunitas. Kemitraan perpustakaan ini mungkin menjalin kemitraan dengan sekolah, institusi keagamaan, atau lembaga-lembaga sosial untuk meningkatkan dampak positif. Ada juga keterlibatan komunitas. Nah, ini inisiatif untuk melibatkan komunitas seperti proyek literasi atau acara budaya, dapat memperkuat ikatan antara perpustakaan dan masyarakat. Teknologi dan sistem manajemen perpustakaan. Teknologi. Nah, penggunaan teknologi dalam sistem manajemen perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengelolaan koleksi. Pencatatan anggota. Nah, sistem pencatatan anggota yang baik dapat membantu perpustakaan dalam mengelola basis data penggunaan dan menyediakan layanan yang baik. Dengan membahas aspek-aspek ini, kita dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang perpustakaan yang dikelola oleh organisasi remaja masjid. Next, selanjutnya hasil wawancara. Setelah kami melakukan observasi pada perpustakaan Masjid Jami Al-Ikhlas, kami juga sekaligus melakukan tahap wawancara. Nah, wawancara yang kami lakukan menggunakan konsep wawancara tidak terstruktur. Hal ini kami ambil dengan tujuan mendapatkan keterangan dengan sejelas-jelasnya. Pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber berpola 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Hasil wawancara yang pertama adalah Bapak Ustadz Aceng, merupakan pembimbing organisasi remaja masjid. Ia mengungkapkan bahwa perpustakaan di Masjid Jami Al-Ikhlas dikelola oleh organisasi remaja masjid yang terdiri dari remaja-remaja yang bersekolah di tingkat SMP dan SMA, serta dibimbing oleh Bapak Ustadz Aceng. Yang kedua ada sistem operasional perpustakaan menggunakan konvensional. Nah, pengelolaan buku masih dilakukan secara konvensional dengan pencatatan pada tabel. Pembaca diperbolehkan membaca buku di lingkungan masjid asalkan tidak mengganggu kegiatan ibadah ataupun lainnya. Durasi peminjaman buku adalah maksimal 3 hari. Namun, peminjam dapat memperpanjang durasi peminjaman buku dengan memberitahu petugas perpustakaan secara rutin. Peminjam yang terlambat mengembalikan buku akan dikenakan denda yang akan digunakan untuk pengelolaan perpustakaan. Nah,
Organisasi remaja masjid ini juga secara rutin mendata buku dan mencatat data-data peminjaman buku untuk mengurangi resiko kehilangan buku. Selama proses peminjaman buku, ada prosedur yang harus diikuti, yaitu dengan mengisi formulir peminjaman buku. Dan saat proses peminjaman buku, ada data buku apa yang dipinjam, oleh siapa, dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Nah, ada juga tanda tangan dari peminjam buku. Yang ketiga yaitu belum adanya teknologi yang mendukung operasional perpustakaan. Seperti yang telah saya sebutkan di poin-poin sebelumnya, perpustakaan umum ini masih menggunakan cara konvensional tanpa adanya keterlibatan teknologi yang memadai proses operasional perpustakaan tersebut, sehingga pelayanan di perpustakaan tersebut belum optimal. Yang keempat yaitu pencatatan aktivitas perpustakaan menggunakan buku. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perpustakaan di Masjid Jami Al-Ikhlas masih menggunakan metode konvensional dalam pencatatan aktivitas perpustakaan menggunakan buku. Nah, hal ini memiliki kelemahan seperti resiko kehilangan data jika buku pencatatan hilang. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan pencatatan aktivitas perpustakaan menggunakan teknologi informasi dapat menjadi solusi yang efektif dengan mengembangkan aplikasi atau sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi. Pencatatan aktivitas perpustakaan dapat menjadi lebih efisien, terstruktur, dan terlindungi dari risiko kehilangan data. Nah, aplikasi yang akan kami buat mencakup fitur pencatatan peminjaman buku, pengembalian buku, daftar buku yang tersedia. Dengan demikian, pengembangan pencatatan aktivitas perpustakaan menggunakan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada foto-foto dokumentasi bersama narasumber. Demikian hasil observasi dan wawancara yang dapat saya sampaikan. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3. Bab 3 yaitu membahas rancangan dan implementasi aplikasi. Sebelumnya kita telah membahas rumusan masalah, terus tujuan, latar belakang, manfaat, serta kita juga telah melakukan wawancara sekaligus observasi ke tempat Masjid Perpustakaan Jami Al-Ikhlas, dan kita telah melakukan wawancara bersama narasumber yaitu Bapak Ustadz Aceng selaku pembimbing dari organisasi remaja masjid. Nah, kenapa sih kita melakukan wawancara, kita melakukan observasi, bahkan kita menanyakan hal lebih lanjut kepada Bapak Ustadz Aceng selaku pembimbing dari perpustakaan tersebut. Nah, hal ini bertujuan agar hasil wawancara dan observasi nanti digunakan sebagai bahan acuan untuk pembuatan aplikasi perpustakaan tersebut atau perpustakaan ini yang sedang kami buat. Nah, sekarang kita masuk saja ke dalam bab 3 yaitu rancangan dan implementasi aplikasi. Sebelumnya saya izin untuk tidak melihat kamera, tapi saya harus melihat laptop. Oke guys ya? Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama saya akan membahas flowchart tentang aplikasi yang akan kami buat. Ini adalah keseluruhan flowchart di mana di dalam flowchart tersebut ada dua menu utama, yaitu pegawai dan siswa. Kita terlebih dahulu membahas aplikasi mulainya. Jadi saat aplikasi pertama mulai, saya mendeklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel, terus konstruktor, terus ya pokoknya banyak lah di situ tuh. Nah, setelah aplikasi dimulai atau di running, maka pertama-tama akan menampilkan selamat datang ke perpustakaan umum, seperti itu guys. Terus saat ada tulisan seperti itu, kita tuh dipilih, ada dua pilihan, yaitu pegawai dan siswa. Jika kita memilih pegawai, maka akan masuk ke menu pegawai dan melewati proses tertentu. Dan jika kita masuk ke menu siswa,
maka kita akan melewati proses tertentu juga. Kita akan masuk ke menu siswa terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, menu utama yaitu pilihan pegawai dan siswa. Sebelumnya saya akan jelaskan di sini bahwa dalam aplikasi yang kami buat ini, kami menggunakan penyimpanan sementara yaitu ArrayList. Kenapa? Karena kita belum menggunakan database ya guys ya. Nah, kita masuk ke menu siswa. Dalam saat kita mengklik menu siswa, kita terlebih dahulu diminta memasukkan nama. Memasukkan nama di sini yaitu untuk nantinya peminjaman atau pembelian buku. Jadi, saat buku dipinjam, maka akan diketahui dipinjam oleh siapa. Maka akan ada namanya gitu ya. Nah, setelah kita memasukkan nama, kita tuh ada menu lagi, yaitu menu siswa. Dalam menu siswa ada dua pilihan, yaitu meminjam buku dan membeli buku. Kita ke pilihan yang pertama dulu, yaitu meminjam buku. Saat kita memilih nomor 1 atau case 1, yaitu meminjam buku, maka saat kita telah memilih menu case 1, akan ditampilkan daftar-daftar buku yang tersedia di perpustakaan Masjid Umum Jami Al-Ikhlas. Setelah kita diperlihatkan tabel yang berisi banyak buku, kita akan diminta untuk memasukkan buku yang akan dipinjam, yaitu kode bukunya, bukan nama bukunya. Kita diminta untuk memasukkan kode buku yang akan dipinjam. Misalnya B001, 002, B003, dan seterusnya. Lalu setelah kita memilih buku yang akan kita pinjam, kita diminta untuk memasukkan tanggal, yaitu tanggal peminjaman. Kita diminta untuk memasukkan tanggal. Dalam proses memasukkan tanggal, ada dua pilihan. Apakah ingin memasukkan tanggal otomatis oleh sistem, atau kita memasukkan tanggal sendiri oleh inputan kita sendiri. Jika kita memilih ya, maka kita memasukkan tanggal oleh diri kita sendiri. Misalkan kita memasukkan tanggal 2 Februari, 3 Februari, 4 Februari, dan seterusnya. Namun, jika kita memilih tidak, maka pemasukan tanggal dilakukan langsung oleh sistem. Jadi misalkan sekarang tuh tanggal 5 Februari nih, maka ya langsung otomatis tanggal 5 Februari 2024. Nah, jika sudah memilih tanggal ya atau tidak, maka buku akan dipinjam, berhasil dipinjam, dan pengurangan dalam ArrayList. Jadi, buku yang telah dipinjam akan hilang dari daftar ArrayList karena sedang dipinjam. Dan jika kita ingin melihat buku yang sedang dipinjam oleh siswa, kita bisa melihat di menu pegawai nantinya. Oke, kita masuk ke menu kedua dalam menu siswa, yaitu menu pembelian buku. Oke, kita masuk ke menu kedua, yaitu menu pembelian buku. Dalam menu pembelian buku, sebenarnya sama, mirip-mirip lah kayak peminjaman buku, tapi ini tuh dibeli. Nah, saat kita membeli buku di perpustakaan Masjid Jami Al-Ikhlas, maka kita sama-sama akan ditampilkan daftar buku yang tersedia di perpustakaan tersebut, beserta harganya, harga buku. Nah, setelah kita memilih ya, misalkan, kita jadi membeli buku B001 yang berjudul A. Nah, kita tuh diminta untuk memasukkan tanggal seperti yang tadi. Kita tuh bisa memilih ya atau tidak. Kalau ya, berarti kita memasukkan tanggal oleh inputan kita sendiri. Kalau tidak, maka akan memasukkan tanggal menggunakan sistem. Dan jika sudah berhasil dibeli, maka buku tersebut akan dikurangi dalam array. Oke, mungkin seperti itu saja dari menu siswa. Oh iya guys, setelah di pengurangan dalam array daftar buku, program akan kembali ke menu siswa yang tadi. Menu pilihan antara meminjam buku atau memilih buku. Lalu jika kita ingin masuk ke menu pegawai, nah selanjutnya kita akan membahas menu pegawai ya guys ya. Ini. Nah, ini merupakan keseluruhan dari menu pegawai. Keseluruhan menu pegawai ini ada 3 menu, yaitu melihat daftar buku, terus menambah daftar buku, dan pengembalian buku oleh siswa. Yang tadi kita dapat melihat buku-buku yang dipinjam di menu ketiga ini. Oke, kita bahas menu pertama terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke menu pegawai, kita diminta sebagai pegawai nih. Misalkan saya pegawai di perpustakaan tersebut, saya diminta memasukkan password terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar siswa tidak masuk ke menu pegawai. Ya, bisa dibilang ini tuh
upaya keamanan lah. Nah, setelah masuk atau passwordnya berhasil atau passwordnya benar, maka akan masuk ke menu pegawai. Jika passwordnya salah, maka akan menampilkan tulisan password salah, silahkan masukkan password kembali, password yang benar tentunya. Nah, setelah password benar dan kita masuk ke menu pegawai, kita akan ditampilkan 3 menu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu melihat daftar buku, menambah daftar buku, dan pengembalian buku oleh siswa. Kita masuk ke case pertama atau pilihan pertama, yaitu menu melihat daftar buku. Saat si pegawai mengklik nomor 1, yaitu melihat daftar buku, maka akan ditampilkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan tersebut. Lalu program akan kembali ke menu pegawai setelah menyesuaikan password ya. Oke, kita masuk ke menu kedua. Menu kedua yaitu menambah daftar buku. Menambah daftar buku di sini yaitu menambah daftar buku di perpustakaan. Jadi saat pengguna mengklik nomor 2 atau menambah daftar buku, pengguna diminta untuk memasukkan kode buku, nama buku, pengguna diminta untuk memasukkan penulis tentunya, dan harga buku tersebut. Oke, setelah buku berhasil ditambahkan, maka buku tersebut akan masuk otomatis ke dalam daftar buku, yaitu ke dalam array list. Setelah berhasil, program akan kembali ke menu pegawai. Oke, kita masuk ke menu ketiga, yaitu menu pengembalian buku. Dalam menu pengembalian buku, pegawai atau si pengguna sebagai pegawai diminta untuk memasukkan nomor peminjam. Misalkan saya meminjam buku A. 1. Dik sedang meminjam buku A pada tanggal sekian. Nah, jika kita ingin mengembalikan buku, maka kita cukup memasukkan nomor satunya saja. Maka akan langsung otomatis terpilih semuanya. Nah, setelah di case 3 yaitu menu pengembalian buku, setelah memasukkan nomor peminjam, maka akan ada kondisi yaitu tidak melewati batas waktu dan melewati batas waktu. Jika melewati batas waktu dan kurang dari 12 hari, maka buku tersebut akan dianggap hanya melewati batas waktu dan dikenakan denda. Setelah dikenakan denda, maka buku tersebut akan langsung dimasukkan kembali ke dalam array list. Nah, jika melewati lebih dari 12 hari, maka buku tersebut akan ada 2 kondisi, yaitu apakah buku rusak atau apakah buku hilang. Jika kita memilih case pertama yaitu buku rusak, kita diminta untuk memilih masukkan nama buku baru untuk mengganti buku yang rusak tersebut, atau masukkan nominal denda, yaitu nominal denda di sini harus sama seperti harga buku yang rusak. Setelah jika kita masukkan nama buku yang baru, buku tersebut akan diminta untuk dimasukkan ke dalam array. Dan jika masukkan nominal denda, setelah melalui proses denda, maka buku yang rusak tersebut akan dimasukkan kembali juga ke dalam array. Oke, kita masuk ke menu kedua. Menu kedua yaitu buku hilang. Dalam menu buku hilang ini, pengguna akan ditanya apakah ingin diganti dengan uang, apakah diganti dengan buku baru. Jika kita memilih diganti dengan nominal uang atau masukkan denda dengan uang, sama seperti yang tadi, yaitu kita harus menggantinya sesuai dengan harga buku yang hilang. Jika kita mengganti dengan buku baru untuk mengganti buku yang hilang, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama buku baru tersebut. Dan buku baru tersebut akan dimasukkan ke dalam array. Setelah semua program atau setelah semua proses ini, dari case pertama, case kedua, case ketiga terpenuhi atau terjalankan, maka program akan dikembalikan ke menu pegawai, yaitu menu di mana kita memilih mau melihat daftar buku, menambah daftar buku, atau mengembalikan buku oleh siswa. Mungkin segitu saja perancangan flowchart dari aplikasi yang akan kami buat. Flowchart ini masih jauh dari kata sempurna, maka jika ada kritik dan saran, kami akan terbuka untuk menerimanya. Kita masuk ke menu mockup. Menu mockup di sini yaitu perancangan tampilan interface pengguna, yaitu di mana yang ini perpustakaan. Kita memilih pegawai atau siswa. Perpustakaan di sini yaitu menu utama. Saat kita ditampilkan menu selamat datang, dan ada menu pertama yaitu menu pegawai. Dalam menu pegawai ada 3 menu yang saya sebutkan tadi: menambah daftar buku, melihat data buku, dan pengembalian buku. Dan ini adalah menu-menu dalam menu pegawai. Dan ini adalah kondisi dalam menu pegawai jika pengguna melakukan pengembalian buku.
dan di bawahnya ini adalah menu siswa. Dalam menu siswa ada dua menu yang tadi saya sebutkan, yaitu meminjam dan membeli buku. Jika meminjam maka masukkan buku yang akan dipinjam, jika membeli maka masukkan nama yang dibeli, dan pengurangan dalam stok array. Sama yang tadi juga meminjam, maka akan dikurangi dalam stok array. Oke, kita akan masuk ke demo aplikasi. Di sini saya menggunakan bahasa Java sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi perpustakaan umum Masjid Jami Al-Ikhlas. Dalam langkah pertama, saya mendeklarasikan variabel, mendeklarasikan function, terus parameter, dan lain-lain. Di sini juga saya menggunakan ArrayList sebagai penyimpanan sementara. Kami belum menggunakan database di sini. Jadi, aplikasi ini masih menggunakan metode penyimpanan sementara dengan struktur data ArrayList dan menggunakan record. Oke guys, ini merupakan source code yang sudah tim kami buatkan. Jumlah total keseluruhan dari kodenya adalah sekitar 515 baris. Di sini tuh banyak, ada tanggal, terus menu utama, menu siswa, menu pegawai, menu pengembalian buku, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mendemokan hasil dari codingan yang telah tim kami buat. Pertama-tama pada halaman pertama, kita diperlihatkan, selamat datang di perpustakaan umum Masjid Jami Al-Ikhlas. Dan di bawahnya itu ada pilihan. Pilihan pertama yaitu masuk sebagai pegawai. Dan pilihan kedua yaitu masuk sebagai siswa. Lalu ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga ini untuk keluar dari aplikasi. Oke, kita pertama-tama masuk ke menu siswa terlebih dahulu. Oh iya, dalam inputan pilihan, kita tidak boleh salah. Misalkan di sini tuh hanya ada 3 pilihan, masuk sebagai pegawai, masuk sebagai siswa, dan keluar. Jika kita menginputkan nomor 5 misalkan, maka akan ada tulisan pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Kenapa tidak valid? Karena opsi nomor 5 tidak ada dalam pilihan. Jadi kita harus memasukkan pilihan yang memang sudah ada pada opsi yang sudah ditampilkan di layar. Oke, misalkan kita masuk ke menu siswa, nomor 2. Nah, setelah kita masuk ke menu siswa, kita diminta untuk memasukkan nama. Nah, saat memasukkan nama ini tidak boleh menggunakan angka. Kan ini tuh nama, jadi bukan nama karakter di game ya. Kalau karakter di game kan dik-dik-nawa 123 underscore apalah gitu. Atau fatir.com mungkin ya beda-beda lah kalau di game. Tapi ini tuh nama yang benar-benar nama dan harus menggunakan huruf. Misalkan saya memasukkan nama saya sendiri yaitu Dik-Dik. Nah, setelah berhasil memasukkan nama, kita ditampilkan oleh 2 menu utama, yaitu menu siswa di mana di dalamnya tuh ada opsi pilihan yang pertama yaitu peminjaman buku dan opsi kedua yaitu pembelian buku. Lalu ada opsi ketiga juga. Opsi ketiga ini digunakan untuk kembali ke menu utama, menu perpustakaan yang tadi. Oke, misalkan kita masukkan inputan yang salah nih, inputan yang salah lagi. Kan ini cuma ada 3 pilihan, 3 opsi. Kita masukkan angka 9 misalkan. Maka akan ada tulisan pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Sama seperti sebelumnya, kita harus memasukkan pilihan atau opsi yang memang sudah ada di opsi yang ditampilkan di layar. Oke. Misalkan kita ingin meminjam buku, nomor 1. Nah, setelah kita masuk ke menu peminjaman buku, kita diperlihatkan oleh daftar buku yang tersedia di perpustakaan tersebut. Di sini saya mengambil sampel 10 buku, yang dimana kode bukunya berawal dari B001 sampai B010 atau B10. Dengan nama buku, matematika dasar, buku bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, sejarah Indonesia, dan lain-lain. Dan ada juga nama penulisnya, diantaranya Anissa Dwi Larasati, Ahmad Suki, dan lain-lain dengan harganya 50.000, 30.000, 45, dan sebagainya. Nah, misalkan kita memasukkan kode yang tidak ada di dalam daftar. Kan ini tuh cuma ada 10 buku nih, dari 1 sampai 10. Kita masukkan B012. Kan nggak ada tuh. Harusnya itu, maka akan menampilkan, nah, kode buku tidak valid, peminjaman dibatalkan. Kenapa peminjaman dibatalkan? Karena tidak ada buku dengan kode buku B12 atau B012.
Jadi kita harus benar-benar memasukkan kode buku yang memang sudah ada dalam daftar buku tersebut. Misalkan kita memasukkan kode buku B001 dengan nama matematika dasar, penulisnya Anissa Dwi Larasati dengan harga 50.000. Nah, setelah kita berhasil memasukkan kode buku yang ingin kita pinjam, kita ditampilkan nih, apakah Anda ingin memasukkan tanggal peminjaman sendiri? Kita bisa memilih ya atau tidak. Jika kita memilih ya, maka kita harus menginputkan manual menggunakan ya bebas sih, kayak tanggal 1 bulan 1 2024, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Jika kita memilih tidak, maka tanggal peminjaman otomatis mengambil tanggal dari sistem. Misalkan sekarang tanggal 2 Februari 2024. Nah, maka ya bakal dimasukkan tanggal itu aja, gak tanggal yang lain lagi. Misalkan kita pilih ya, masukkan tanggal manual. Nah, masukkan tanggal peminjaman. Kita akan meminjam tanggal 1 Januari 2024. Enter. Nah, maka akan ada tulisan buku dengan kode B001 berhasil dipinjam oleh Dik-Dik pada tanggal 1 bulan Januari 2024. Kita coba menu peminjaman lagi. Kita meminjam buku B002 dengan input peminjaman dari tanggal sistem. Kita coba bilang no atau N. Nah, outputnya maka buku dengan kode B002 berhasil dipinjam oleh Dik-Dik pada tanggal 2 Februari 2024. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, sekarang kita coba masuk sebagai pegawai. Saat kita masuk sebagai pegawai, kita diminta password untuk masuk ke menu pegawai terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan menu pegawai, agar siswa yang menggunakan aplikasi ini tidak bisa masuk ke menu pegawai. Karena ya itu adalah suatu upaya keamanan lah pokoknya. Nah, passwordnya adalah 1234. Tapi bagaimana kalau kita memasukkan password yang salah? Kita coba masukkan password 1111. Nah, maka akan muncul password salah. Silahkan coba lagi. Dan akan kembali ke menu utama. Mari kita coba password yang benar, yaitu 1234. Nah, jika password sudah benar, maka otomatis akan masuk ke menu pegawai. Menu utama di menu pegawai. Dalam menu pegawai, ada 3 opsi utama, yaitu melihat daftar buku, menambahkan buku, dan menu pengembalian buku oleh siswa. Dan opsi keempat yaitu untuk kembali ke menu yang sebelumnya, menu utama. Kita coba masukkan input nomor 8 deh. Nah, nggak ada nomor 8 itu. Maka akan dimunculkan pilihan tidak valid. Silahkan coba kembali atau coba lagi. Dan otomatis akan mengulang dari menu pegawai. Kita coba melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, kenapa daftar buku nomor kode buku B001 dan 002 tidak ada? Karena buku tersebut sudah ada yang meminjam, yaitu yang tadi, Dik-Dik. Nah, jika kita ingin menambahkan buku ke dalam perpustakaan, maka kita memilih nomor 2, yaitu opsi tambah buku baru. Dalam saat kita masuk ke menu opsi 2, yaitu menambah buku baru ke dalam perpustakaan, kita diminta memasukkan kode buku. Kode buku misalkan saya memasukkan kode buku B011 atau B011. Nah, setelah kita diminta untuk memasukkan kode buku, kita diminta untuk memasukkan judul buku. Judul bukunya misalkan Si Kancil. Oke. Nah, setelah memasukkan nama buku atau judul buku, kita diminta untuk memasukkan nama penulisnya. Misalkan saya akan masukkan nama penulisnya, yaitu teman saya sendiri, Yuda Pratama. Bentar. Setelah kita memasukkan kode buku, nama buku, penulis, kita diminta untuk memasukkan harga dari buku tersebut. Misalkan harganya itu 50.000 deh. 50.000. Bentar. Maka akan muncul tulisan buku baru berhasil ditambahkan dengan judul _2 Si Kancil. Nah, kita lihat melihat daftar buku menu pertama. Nah, maka buku dengan kode B011 dengan nama buku Si Kancil
dan penulis yaitu Yuda Pratama dengan harga 50.000 ada pada daftar buku dan paling bawah. Jadi jika ada pengembalian buku oleh siswa atau penambahan buku, pasti daftar buku yang ditambah itu dari bawah terlebih dahulu. Oke, kita coba masuk ke menu pengembalian buku. Nah, di sini ada dua buku yang sedang dipinjam oleh Dik-Dik, yaitu buku dengan kode B001 dengan nama Matematika Dasar yang dipinjam pada tanggal 1 Januari 2024. Dan buku kedua yaitu dengan kode buku B002 dengan nama buku Bahasa Indonesia yang dipinjam tanggal 2 Februari 2024. Oke, kita akan memilih misalkan nomor 1. Nah, saat kita memilih peminjam nomor 1 yaitu Dik-Dik dengan kode buku B001 dengan nama buku Matematika Dasar, kita diminta untuk memasukkan tanggal pengembalian buku tersebut. Misalkan kita kembalikan di tanggal 2 bulan Januari 2024. Enter. Maka akan ada tulisan buku dikembalikan tepat waktu, tidak ada denda. Denda di sini yaitu jika siswa mengembalikan buku lebih dari 3 hari, maka akan didenda sebesar 1.000. Jika lebih dari 6 hari maka 2.000. Jika lebih dari 9 hari maka 3.000 dan seterusnya. Nah, kita akan coba mengembalikan buku yang satunya lagi, yaitu buku dengan kode buku B002 dengan nama buku Bahasa Indonesia yang dipinjam pada tanggal 2 Januari yang dipinjam pada tanggal 2 Februari 2024 oleh Dik-Dik. Nah, kita pilih nomor 1. Kita diminta memasukkan tanggal, misalkan kita masukkan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanggal 7 bulan Februari 2024. Nah, maka akan ditampilkan buku dikembalikan lebih dari 3 hari, dikenakan denda sebesar Rp1.000. Oke. Lalu kita coba kembali ke menu utama. Kita masuk lagi ke menu siswa. Kita diminta untuk memasukkan nama kembali. Misalkan saya mencoba memasukkan nama Fatir. Dengan kita akan mencoba membeli buku. Oke. Saat opsi membeli buku juga, maka akan ditampilkan daftar buku yang tersedia. Misalkan kita akan membeli buku dengan kode B004 yang berjudul Sejarah Indonesia. Nah, mirip-mirip seperti menu peminjaman buku, dalam menu pembelian buku juga akan ada pilihan apakah ingin memasukkan tanggal sendiri atau tidak. Jika sendiri ya silahkan input sendiri, jika tidak maka akan otomatis input oleh sistem. Kita jawab tidak saja. Maka akan ada tulisan buku dengan kode B004 berhasil dibeli oleh Fatir pada tanggal 2 Februari dengan total harga Rp65.000. Kita coba meminjam buku lagi. Kita akan mencoba meminjam buku B003 dengan format tanggal diisi oleh kita sendiri 1 Januari 2024 misalkan. Nah, lalu kita meminjam buku lagi dengan kode buku B005 tanggal 1 Januari 2024. Kita mencoba lagi peminjaman buku dengan kode buku B006 dengan format yang sama, ya, jam tanggal 1 bulan 1 2024. Oke, sekarang kita kembali ke menu pegawai. Saat kita kembali ke menu pegawai, kita diminta untuk memasukkan ulang password, yaitu 1234. Nah, kita akan coba melihat pengembalian buku lagi. Oke. Nah, di sini ada 3 buku yang sedang dipinjam oleh Fatir pada tanggal 1 bulan 1 2024. Kita akan mencoba mengembalikan buku Ilmu Pengetahuan Alam. Kita pilih nomor 1. Misalkan kita lebih dari 20 hari, tanggal 21 misalkan, bulan Januari 2024. Nah, maka akan ada pilihan. Jika lebih dari beberapa hari, buku akan dianggap hilang atau rusak. Kita akan memilih yang pertama dulu deh, buku hilang.
Nah, setelah masuk ke dalam menu buku hilang, ada dua cara denda, yaitu denda dengan uang, yaitu harus sesuai dengan harga buku yang hilang, atau denda dengan mengganti dengan buku baru. Kita akan coba mengganti dengan uang terlebih dahulu. Nah, maka dikenakan denda sebesar harga buku, yaitu 45.000. Kita coba pengembalian lagi. Nah, tinggal tersisa dua nih, buku IPA terpadu dan buku bahasa Inggris yang dipinjam oleh Fatir pada tanggal 1 Januari 2024. Kita coba input nomor 2 deh, buku Inggris terlebih dahulu. Oke, kita coba memasukkan tanggal yang sama, 21 Januari 2024. Nah, kita coba buku hilang lagi. Di sini saya akan mencoba diganti dengan buku baru. Maka otomatis akan menyuruh kita untuk masukkan kode buku masukkan kode buku untuk mengganti buku yang hilang. Misalkan saya memasukkan kode buku B013 14, nggak apa-apa deh. Dengan nama buku misalkan Sang Petualang. Dengan nama penulis Yuda Pratama. Dan dengan harga 65.000. Oke, nah, maka akan langsung buku berhasil ditambahkan dengan nama Sang Petualang. Kita coba lihat di menu melihat daftar buku. Apakah sudah ada di dalam? Ada, yaitu Sang Petualang yang ditulis oleh Yuda Pratama. Kita coba pengembalian buku yang satu lagi, yaitu buku IPA terpadu pada tanggal 1 Januari 2024. Kita pilih nomor 1, masukkan tanggal pengembalian, tanggal berapa ya? 2/2/2024 misalkan. Kita coba menu buku rusak. Nah, di buku rusak juga sama, ada dua opsi pilihan untuk denda, yaitu denda dengan uang atau dengan buku baru. Jika denda dengan uang ya berarti sama. Denda sama dengan harga buku yang rusak atau diganti dengan buku baru yang telah saya jelaskan tadi. Maka ya sama-sama aja kayak denda dengan uang. Nah, maka dikenakan denda sebesar Rp55.000. Oke, kita kembali ke menu utama. Kita masuk sebagai siswa lagi. Kita misalkan kita mau menginput kode 5. Nah, maka akan tampil pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Oke, sudah benar. Kita masuk ke peminjaman buku B00 berapa ya? Satu lagi deh, matematika. Nah, buku dengan kode B001 berhasil dipinjam oleh Dik-Dik pada tanggal 2 Februari 2024. Kita kembali ke menu utama. Maaf guys. Kita ke menu pegawai. Masukkan kode. Kita akan mencoba mengembalikan buku lagi. Tanggal nomor 1. Kita kembalikan pada tanggal 11 deh. 11/2/2024. Nah, kan itu tuh udah beberapa hari dan lebih dari 3 hari. Maka akan dikenakan denda sebesar Rp2.000 dan seterusnya. Kita coba lihat lagi menu pengembalian buku apakah sudah kosong. Ya, buku sudah dikembalikan semua ke perpustakaan dan tidak ada siswa yang meminjam buku. Maka kita pilih 0 untuk batal dan otomatis akan kembali ke menu pegawai, menu utama pegawai maksud saya. Kita kembali ke menu utama. Sip. Mungkin sekian saja demo aplikasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari aplikasi saya. Saya akan mencoba mengembangkan lagi aplikasinya dan menambah fitur-fitur yang terbaru untuk meningkatkan efisiensi aplikasi ini. Mungkin sekian, saya Dik-Dik Nawa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah demo aplikasi, di slide selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Yang terlebih dahulu yang akan saya jelaskan yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini yang ke-1, pengorganisasian informasi aplikasi perpustakaan membantu dalam pengorganisasian buku sehingga bagi pengguna dapat memudahkan cara kerja mereka yang dimana
tidak membutuhkan buku sehingga dapat menghemat penggunaan kertas. Dan yang paling penting, dalam program algoritma yang kami terapkan sudah menampakkan kesenjangan kemajuan dalam bentuk digital yang diterapkan di perpustakaan sehingga daya saing dalam masa modern dapat memunculkan ide-ide baru yang lebih maju. Dan yang kedua itu efisiensi pelayanan aplikasi perpustakaan yang dimana membantu meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan seperti pencarian cepat, peminjaman, dan pengembalian buku. Sehingga pengguna lebih cepat dalam mengakses antrian dengan menggunakan digital atau lebih bisa disebut komputer. Dengan demikian mengurangi antrian yang lama sehingga bagi pengantrian yang tidak merasakan jenuh dan sebagainya. Dan yang ketiga itu manajemen buku. Manajemen buku itu aplikasi perpustakaan membantu dalam manajemen koleksi perpustakaan, termasuk pemilihan, pengelolaan, dan pemeliharaan koleksi buku dan materi lainnya, yang dimana akses sudah meringankan penggunaan dalam melihat atau pemilihan dengan cara tidak perlu repot-repot dalam pencarian data. Dan yang keempat itu pengembangan sistem aplikasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan sistem otomatisasi seperti yang kami gunakan pada layanan perpustakaan, sehingga penggunaan sudah dengan mudah melakukan transaksi ataupun penambahan, yang dimana mereka sudah tidak memerlukan pencatatan dengan cara menulis atau lain sebagainya. Dengan diterapkannya algoritma kami ini, mereka bisa mengakses itu semua dengan cara otomatis dengan syarat mereka sudah memahami cara kerja yang digital ini. Dan yang kelima itu peningkatan aksesibilitas informasi bagi semua pengguna. Dengan penerapan ini, informasi aplikasi perpustakaan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi semua pengguna, yang memastikan bahwa sumber daya perpustakaan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh berbagai kalangan, yang dimana digital pada masa sekarang sudah menandakan siapapun bisa menggunakannya. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah saran. Nah, ya saran ini jadi fitur pada aplikasi perpustakaan yang dibuat oleh tim kami masih dapat berkembang dengan menambahkan fitur-fitur baru sehingga menu yang tersedia akan lebih beragam dan efisiensi aplikasi semakin meningkat. Selain itu, aplikasi yang kami buat masih menggunakan cara penyimpanan. Beberapa cara yang dapat kami simpulkan setelah merancang dan membuat aplikasi perpustakaan ini diantaranya: yang ke-1, sistem pencarian yang canggih. Nah, algoritma pencarian yang canggih digunakan untuk memastikan penggunaan dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari. Dan yang kedua itu peminjaman dan pengembalian menggunakan aplikasi. Menggunakan algoritma untuk mengimplementasikan sistem peminjaman dan pengembalian otomatis yang dapat mempercepat proses tersebut. Dan yang ketiga itu sistem petunjuk dan peringatan. Terapkan algoritma untuk mengirimkan peringatan dengan pengingat kepada semua pengguna. Dan yang keempat, integrasi dengan teknologi baru. Integrasi algoritma dengan teknologi baru untuk meningkatkan pemantauan aplikasi. Dan yang kelima, keterlibatan pengguna. Keterlibatan pengguna melibatkan pengguna dalam mengembangkan dan penilaian sistem dengan mengumpulkan umpan balik mereka sehingga algoritma dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan aktual. Dan yang terakhir itu yang keenam, pemeliharaan keamanan dan privasi. Pastikan algoritma yang diterapkan perhatikan aspek keamanan dan privasi data pengguna dan terapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan seperti sandi saat masuk menu pegawai. Nah, jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.